Dan memasuki segmen Kompas Bisnis bersama saya Mario Sarong. Kelangkaan bahan bakar minyak alias BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU swasta terulang. Stok kosong BBM swasta ini membuat masyarakat resah. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyarankan SPBU swasta berkolaborasi dengan Pertamina dalam pengadaan. Kelangkaan BBM jenis bensin terjadi sejumlah SPBU swasta di Kota Depok, Jawa Barat. Pengendara sepeda motor kecewa karena pasokan bensin ini sudah kosong berhari-hari, bahkan terasa dalam sebulan terakhir. Hanya nozzle untuk BBM jenis diesel atau solar yang tampak masih melayani kendaraan bermesin diesel. Karena kan kita juga sekarang lebih banyak swasta ya, dibanding yang dengan negara sebetulnya pengennya supaya lebih dipermudah aja. Karena mas kurangnya rasa percaya warga atas kasus yang kemarin ya mas ya. Katanya udah habis sih Pak, saya udah berapa kali kesini ngecek, udah 2 minggu muter sini, nggak ada terus, sama di sel juga. Oh gitu. Nah, memang sebelumnya suka di SPBU swasta? Iya benar, karena kualitasnya lebih bagus Pak. Di motor saya lebih irit sih. Masalah kelangkaan bahan bakar minyak di sejumlah stasiun pengisian milik badan usaha swasta di Jabodetabek terus berlarut-larut. Persoalan yang sempat muncul pada Januari 2020 ini semakin sering selama sebulan terakhir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia bilang sudah memberi kuota impor BBM swasta sampai 110% di tahun ini. Yang pertama, SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110% dibandingkan dengan 2024. Ini biar clear ya, kita sudah memberikan kuota impor 110%. Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan. Contoh, 2024 si perusahaan A mendapat 1 juta kiloliter. Contohnya, di 2025 kita memberikan kuota impor 1 juta kiloliter plus 10%. Berarti 1.100.000 kiloliter. Nah, kalau masih ada kekurangan, kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus tetap dikontrol oleh negara. Supaya apa? Semuanya baik ya, gitu ya. Kementerian SDM sementara ini meminta swasta bekerjasama dengan Pertamina untuk pengadaan BBM. Bisa diartikan, impor BBM akan satu pintu lewat Pertamina. Tim Liputan Kompas TV. SPBU swasta lagi-lagi bergejolak karena stok BBM-nya langka, bahkan sering kosong. Menteri SDM Bahlil Lahadalia bilang swasta perlu berkolaborasi dengan Pertamina. Apakah ini berarti monopoli? Benarkah kini swasta hanya jadi agen Pertamina? Bagaimana regulasi bisnis BBM swasta ini? Kompas Bisnis tanya ekonom energi Universitas Padjadjaran Yayat Satyakti. Selamat pagi Mas Yayan. Selamat. Terima kasih sudah bergabung di Dialog Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Saya ke pertanyaan pertama terkait terutama soal ini seperti sesuatu yang redundant, terulang lagi. Ya. Januari kosong, Agustus, September, jenis BBM bensin di SPBU swasta juga kosong. Ya. Benarkah karena kondisi seperti ini, masyarakat yang paling dirugikan sebenarnya? Saya jawab ya. Ya, itu yang pasti bahwa masyarakat itu akan dirugikan. Dan kalau misalkan kita lihat seperti yang selalu digaungkan oleh Pak Presiden Prabowo bahwa energy security. Kalau kita berbicara mengenai energy security, definisi dari energy security apa sih? Yang paling mudah itu bahwa energy security itu mampu untuk memberikan harga energi yang affordable dan kemudian yang accessible. Artinya bahwa harga itu memang yang murah dan kemudian mudah untuk dijangkau oleh masyarakat. Nah, kalau misalkan ada disrupsi terhadap katakan di beberapa wilayah, artinya ketahanan energi kita untuk wilayah-wilayah yang bersangkutan itu sudah mengalami disrupsi dan penurunan sedikit dari ketahanan energinya. Jadi yang dirugikan memang ketika misalkan suplai stoknya itu terbatas, pasti masyarakat.
Oke, berarti saat ini masyarakat ya, walaupun sebenarnya pada akhirnya misalnya kita lihat ada swasta juga, pun juga negeri, pemerintah pun mengatakan bahwa masyarakat pada akhirnya harus ya kembali ke Pertamina untuk penggunaan itu. Tapi kalau misalkan kita lebih spesifik, lebih teknisnya soal izinnya, ini bagaimana sebenarnya izin impor dari pengolah BBM swasta ini sebenarnya? Kapan mereka mengajukan izin? Kapan mereka mendapatkan izin? Teknisnya seperti apa sebenarnya? Oke, mungkin kalau masalah perizinan dan lain-lain ya, saya kira itu di ranah Kementerian Perdagangan ya. Saya kira itu sudah dijelaskan. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sisi apakah monopoli dan lain-lain, energi itu adalah public goods. Itu sudah di state dalam undang-undang dasar ya, konstitusi kita itu pasal 33, dan itu kalau public good artinya apa? Artinya bahwa negara yang harus menyediakan khususnya kebutuhan publik, khususnya energi termasuk itu BBM. Nah, jadi apakah monopoli? Berdasarkan undang-undang ya, bahwa energi di Indonesia itu dimonopoli oleh negara. Oke, ini menarik juga karena kita mau masuk soal monopoli, karena Menteri Bahlil, Menteri SDM bilang bahwa swasta bisa ambil BBM Pertamina. Bisakah ini seperti yang Anda bilang tadi, Anda singgung soal monopoli, bisakah kita artikan ini sebagai monopoli, dan apakah swasta akhirnya jadi agen dari Pertamina dan masyarakat akhirnya kalau kita lihat ya seperti yang di mana-mana mengatakan bahwa kita sudah tidak punya pilihan lagi. Oke, nah kemudian saya jelaskan lagi ya tadi. Karena apa? Karena kalau misalkan bahwa energi itu sebagai public goods, artinya bahwa pemerintah itu yang mengendalikan terhadap ketersediaan energi itu dari mulai hulu hingga hilir. Ya. Jadi mulai dari katakan kita kekurangan pasokan, kemudian juga ada masalah affordability, ada masalah accessibility, itu negara yang memiliki tanggung jawab. Nah, kalau misalkan kita lihat mengapa kok bahwa energi itu dikuasai oleh negara. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat bahwa negara itu mengakui ya ketika misalkan pada tahun 45 dulu bahwa sumber daya alam ini itu scarce ya, artinya langka dan kemudian akan dipengaruhi oleh ketidakpastian geopolitik. Nah, kalau misalkan kita lihat dengan kondisi pada saat ini, ketika misalkan semakin uncertain, maka kebijakan energi itu bisa langsung mempengaruhi terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena apa? Karena kalau misalkan sekarang kita tidak memiliki energi alternatif, kemudian juga energi fosilnya sudah habis, apa yang akan kita kembangkan? Kalau misalkan kita serahkan, kita liberalisasi, maka sumber daya akan cepat habis, dan kemudian masyarakat itu akan jadi korban. Nah, akan tetapi jika kita lihat bahwa yang menjadi masalah sekarang itu yaitu pemberian ataupun delivering dari public goods itu, ataupun energi sebagai public goods itu agar menjadi lebih efisien. Nah, sementara ini kalau misalkan kita lihat bahwa Indonesia itu memiliki wilayah dari Sabang sampai Merauke itu setara dengan London ke Iran jaraknya kan, atau misalkan dari New York ke Los Angeles. Nah, di sini pemerintah menyadari bahwa kita tidak mungkin itu untuk menyediakan akses energi dengan baik yang setara. Jadi di sini ada yang disebut sebagai inefficiency of public goods delivery. Nah, kalau misalkan kita menyebutnya itu dalam ilmu ekonomi namanya deadweight loss. Jadi kalau misalkan sekarang deadweight loss-nya itu semakin mengecil, itu semakin baik. Artinya apa? Artinya ketersediaan dari public goods, misalkan SPBU ada di mana-mana, harganya semakin murah ya dan lain-lain. Nah, itu berarti bahwa pemerintah mampu untuk menyediakan energi dengan baik. Nah, jika pemerintah itu tidak mampu untuk menyediakan public goods tersebut, bagaimana caranya? Yaitu memberikan efisiensi melalui apa? Melalui kontribusi swasta. Nah, kita lihat bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang migas, nah di sana disebutkan bahwa khususnya untuk pengelolaan migas itu ada dua, yaitu hulu dan hilir. Nah, kemudian yang di hilir ini itu ada lagi syaratnya, term and conditionnya itu di pasal ke-7. Yang pertama apa? Karena pasar itu monopoli dan kita ketahui bahwa di dalam ilmu ekonomi itu bahwa imperfect competition itu yang pertama apa? Harus ada regulasi. Artinya apa? Kalau misalkan saya ingin memberikan kontribusi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, itu harus ada izin. Izin itu menyangkut apa? Keselamatan, kemudian juga aksesibilitas, quality dari produk dan lain-lain. Dan yang kedua bahwa
dalam pasal 7 ayat B tersebut, di sini disebutkan bahwa persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Artinya bahwa dalam regulasi tersebut, kontribusi dari swasta ini selain untuk membantu Pertamina untuk meningkatkan efisiensi dari sisi pelayanan, juga secara wajar untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa undang-undang itu sudah menegaskan tidak ada, menjamin tidak adanya monopoli terhadap pelaku khususnya untuk memberikan. Nah, dalam kasus ini Anda mau bilang bahwa tidak ada monopoli sama sekali? Itu pasti monopoli karena pemerintah itu dari sektor energi itu monopoli. Dan itu sesuai dengan regulasi? Yes, itu sesuai dengan regulasi. Oke, lalu bagaimana dengan pertanyaan bahwa ada masyarakat yang merasa tidak dilayani jika pada berarti akhirnya, kalau misalkan kita lihat berdasarkan tadi lanjutan dari pasal 7 ayat 2 bahwa persaingan itu harus kompetitif supaya apa? Supaya kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, apalagi sekarang Pak Prabowo energy security tadi kan, ada affordability dan accessibility, berarti ada disrupsi dari sisi affordability dan accessibility yang dimiliki oleh pemerintah karena tidak bisa menyediakan harga yang lebih affordable dan accessible. Berarti ini permasalahannya bukan karena kekosongan, tetapi lebih ke soal bagaimana pemerintah memberikan layanan yang terbaik buat masyarakat, maksudnya seperti itu. Oke, dan kalau misalkan seperti ini, bagaimana harusnya, apakah ke depan maksudnya untuk menyuplai swasta ini, apa yang harus dilakukan? Apakah memang perlu pemerintah untuk nantinya menyuplai, misalkan menambah kuota itu, ataukah mau tidak mau kembali ke Pertamina masyarakat ini? Oke, nah jika kita lihat sekarang bahwa kita lihat pertama ada dua isu di sini yang harus dipecahkan. Yang pertama adalah isu mengenai rantai pasok internasional, karena kan kita semuanya impor ya, dan kemudian kita akan bergeser itu dari Singaporean Hub ke Singaporean Hub ke US Hub. Ini kan kalau kita lihat ini berdasarkan pada Trump Deal. Nah, Trump Deal ini itu menyebabkan bahwa Indonesia itu perlahan-lahan itu akan menggeser impor itu dari Singapura, dan kemudian juga akan mengalihkan impor dari Amerika Serikat, di mana Pertamina itu yang memiliki seolah-olah semacam lisensi lah. Nah, kalau kita lihat dengan kondisi uncertainty, katakan importasi dan kemudian geopolitik mengenai energi, nah sepertinya bahwa Pertamina ataupun pemerintah, ya katakan ini pemerintah ya, pemerintah itu ingin mengalihkan mandatori ini kepada Pertamina untuk apa? Untuk efisiensi dari penyediaan energi dan kemudian menggeser. Nah, akan tetapi saya kira silahkan pemerintah itu melakukan hal tersebut, tetapi di sini ada lack of technocracy. Jadi perencanaan ketika cost adjustment tadi itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Misalkan ketika misalkan ada penurunan kuota atau misalkan katakan oke lah kuotanya terbatas, tetapi ketika misalkan ada disrupsi dari sisi pelayanan, seharusnya pemerintah mungkin pada saat ini bisa membuka dalam jangka waktu tertentu untuk memberikan dan meningkatkan tadi affordability dan accessibility tadi agar masyarakat tidak merugi akibat adanya kebijakan tersebut. Nah, ini menarik karena saya coba tanyakan lagi Mas Yantar, karena ini menjadi salah satu yang dipertanyakan tidak hanya bagi orang yang pengguna, tetapi juga seluruh masyarakat terkait dengan tadi izin, bagaimana sebenarnya mekanisme impornya ke ini, karena banyak masyarakat yang bingung bahwa kok hanya 10%, kok hanya katanya juga ada yang ya bagaimana cara impornya, bagaimana mendapatkan izinnya, tadi Anda sudah bilang di Menteri Perdagangan, tapi sebenarnya jangka waktu, bagaimana akhirnya dari pengajuan izin impor misalkan dari yang swasta untuk pada akhirnya bisa mendapatkan BBM ini dan akhirnya bisa dinikmati oleh masyarakat. Kalau teknisnya lebih detailnya seperti apa? Oke, pertama kita lihat beberapa waktu yang lalu Pak Prabowo mengatakan bahwa akan membebaskan kuota impor ya. Itu kita lihat kan. Nah, tapi kondisi pada saat ini, tapi mungkin kalau saya lihat bahwa seperti tadi saya katakan bahwa sektor energi itu adalah public good, sehingga pemerintah wajib mengelola dan menjaga terhadap kestabilan dari stok ataupun supply dari pemerintah. Nah, sepertinya lama-kelamaan bahwa importasi ini itu memang akan dibatasi seperti itu, dan mungkin kalau misalkan izin dan lain-lain itu mungkin harus ke ESDM seperti itu. Oke, berarti lebih ke umumnya saja ya. Tapi kalau detailnya ya itu ESDM juga perdagangan ya. Iya. Oke. Nah, jika akhirnya swasta ambil BBM impor dari Pertamina, apakah soal regulasinya tadi, apakah ini melanggar hukum sebenarnya? Tapi sebelum Anda menjawab, kita usai jeda berikut.
kasih masih di Kompas Bisnis bersama saya Mario Sarong dan ekonom energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti. Mas Yayan, saya kembali lagi dengan pertanyaan terkait dengan BBM ini. Apakah misalkan nanti swasta ini mengambil BBM impor dari Pertamina, menurut Anda apakah ini melanggar hukum atau tidak sebenarnya regulasinya? Oke, kalau misalkan kita lihat berdasarkan undang-undang migas tadi ini pemerintah mungkin ya. Jadi pemerintah itu kalau misalkan sekarang Pak Bahlil sudah menegaskan bahwa Pertamina itu yang akan menjadi pemasok ya. Saya kira kuncinya itu di standarisasi. Jadi standarisasi ini karena kita lihat bahwa investasi SPBU swasta itu kan dalam jangka panjang, kemudian juga bagaimana kriteria dari standarisasi pelayanannya itu seperti apa. Nah, mungkin Pertamina itu harus menyediakan, dan saya kira itu pasti bisa, karena apa? Karena Pertamina kan infrastrukturnya sudah bagus ya, dan itu kan tinggal komitmen saja. Jadi ada komitmen antara SPBU swasta dengan Pertamina untuk menyediakan sejauh mana bahwa standarisasi yang diinginkan oleh SPBU swasta itu bisa disediakan oleh Pertamina. Nah, andaikan itu tidak bisa, nah kembali lagi seperti yang tadi saya katakan bahwa karena ada cost adjustment selama transisi ini, ya kemungkinan pemerintah harusnya membuka keran kuota impor kembali, dan kemudian kalau tidak yang mengkompensasi apa yang harus dilakukan. Anda mau bilang bahwa kalau ngambil dari Pertamina itu tidak melanggar aturan sama sekali ya? Saya kira enggak. Tetapi apa yang harus dilakukan Pertamina adalah menyediakan kualitas yang sama persis dengan yang dimiliki oleh penyuplai swasta itu ya. Betul. Tapi kalau misalkan kita berbicara tidak sesuai kualitas gimana? Ya seperti tadi cost adjustment tadi ya, khususnya Pertamina harus melakukan ya misalkan adopsi teknologi ataupun pengembangan infrastruktur selama misalkan katakan oke lah dalam jangka waktu tertentu ya dia akan memenuhi terhadap kebutuhan standarisasi tadi, ya kemudian yang swasta bisa dikompensasi dengan membuka kuota selama dalam jangka waktu tertentu sampai pada batas standarisasi itu bisa dicapai. Kalau misalkan tetap ambil dari kualitas yang dimiliki oleh Pertamina tanpa menyediakan tambahan kuota impor, yang rugi tetap masyarakat dong Mas? Betul. Kita mau bilang seperti itu. Betul. Mas, kalau misalkan kita berbicara soal playing field, bisnis fairness tadi seperti yang kita diskusikan, apakah jadi adil meski jika nantinya diatur oleh regulasi kalau menurut Anda? Kalau kita lihat ya di sektor energi itu memang regulated ya. Karena apa? Karena dia pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna itu dipengaruhi oleh dua hal. Itu yang pertama adalah regulasi. Jadi pasti regulasi itu akan ada. Kemudian yang kedua adalah teknologi. Nah, teknologi itu artinya apa? Artinya bahwa ada teknologi yang bisa menjaga agar bisa terdeliver kualitasnya dengan baik, kemudian juga terdeliver agar aman, misalkan tidak terjadi kebakaran, dan kemudian bisa didistribusikan dan lain-lain. Jadi apakah misalkan regulasi itu ada, itu pasti akan diregulasi, tetapi yang memastikannya apa? Bahwa regulasi itu komoditas energi tersebut itu harus murah, kualitasnya bagus, dan bisa diakses oleh masyarakat. Itu kita bermain di lapangan ya, maksudnya dalam arti menyediakan sesuatu yang kualitasnya bagus tapi juga standarnya sesuai. Iya, betul. Kalau kita kembali ke akar permasalahannya Mas, kuota impor itu dibandingkan tahun lalu, kita saat ini ada 110% ya. Tapi kenapa akhirnya pertanyaannya, masyarakat juga bertanya, kenapa akhirnya bisa langka sebenarnya? Ya, ini mungkin bisa disebabkan oleh beberapa hal ya. Itu yang pertama bahwa sebagian besar masyarakat itu mengkonsumsi Pertalite. Dan kita ketahui bahwa khususnya Pertalite itu konsumsinya itu bukan turun ya, tapi semakin naik karena adanya inefektivitas dari subsidi energi itu. Karena apa? Karena golongan kaya itu mengkonsumsi barang-barang subsidi energi. Nah, kemudian kemungkinan bahwa nanti mungkin bisa dikonfirmasi ya ke Pertamina, mungkin My Pertamina ini itu sudah memiliki suatu katakan sistem di mana mampu untuk membatasi para yang mengkonsumsi Pertalite itu menjadi lebih sedikit. Nah, sehingga dari pergeseran akibat hal tadi kemudian ingin memperoleh, katakan bolehlah dengan harga yang mungkin hanya sekian ribu rupiah, tapi saya memiliki kualitas yang lebih bagus dibandingkan dengan produk misalkan katakan Pertamina. Nah, sehingga adanya lonjakan ataupun shifting demand ini, ya ini yang menyebabkan kemungkinan kenapa khususnya di SPBU swasta, khusus untuk katakan yang standar 90, RON 90 ataupun 92 itu menjadi meningkat. Singkat saja Mas, terakhir, apa yang harus dilakukan pada akhirnya ini kembali ke masyarakat juga.
masyarakat butuh ataupun perlu mendapatkan sesuatu yang baik sesuai dengan apa yang menjadi disediakan oleh negara. Masyarakat perlu mendapatkan kualitas terbaik walaupun pada akhirnya masih ada permasalahan seperti ini. Menurut Anda seperti apa solusinya? Singkat aja. Oke, solusinya itu menjaga transparansi, apalagi ini di sini energi itu adalah public goods dan juga meningkatkan aksesibilitas khususnya energi bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Oke, dan kita harapkan ya itu bisa dilakukan oleh pemerintah ke depan ya. Betul. Transparansi itu. Terima kasih Ekonom Energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti atas apa yang disampaikan, mencerahkan, bisa ya memberikan masukan untuk pada akhirnya ya masyarakat perlu mendapatkan hak yang sesuai dengan kualitas yang diberikan. Terima kasih sekali lagi saudara. Setelah ini secara eksklusif mendapatkan visual terbaru pencarian 7 pekerja Freeport Indonesia yang terjebak longsor. Informasinya usai jeda.